Zion come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Ya, salam semua, kembali kita di hari Senin ya. Biasanya kita mungkin akan teringat dengan term ya Ahead Monday ya, karena mungkin ini adalah aktivitas pertama kita di hari Senin. Tapi setelah aktivitas hari Senin yang kita kembali di Zoom Learning ya bersama dengan Pastor Setio Nugroho. Kita sambut dulu Pastor Setio. Halo Pastor Setio, gimana hari Seninnya Pastor Setio? Apakah Ahead Monday juga? Halo, Shalom Bro Agus dan semua teman-teman Shema Adonai. Monday ini Monday yang menyenangkan. Saya tidak di rumah, tapi saya sedang ada di puncak di villa mengikuti pelatihan penanggulangan resiko bencana alam. Ya. Jadi itu sebabnya dapat pencahayaan seadanya saja. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita. Jadi bagaimana Bro Agus kabarnya? Ya baik, Pastor, semua berjalan dengan lancar. Oke, ya begitu ya, Pak. Ya sedikit informasi ya, Pastor ada di puncak ya, Pastor ya, dingin ya di sana ya. Tapi juga di sana juga ada tugas ya, Pastor ya, tentang apa, Basarnas ya, nggak salah ya. Ya, sebelum kita ke sana, kita akan mulai dulu ya acara kita dengan doa pembuka. Silahkan untuk Sister Aling untuk buka dengan doa, silahkan. Ya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur karena sekali lagi kami boleh berkumpul dan kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu di kelas ini, di Shema Adonai pada malam ini. Ya Bapa, kami sangat memerlukan penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas kami. Kiranya Bapak pimpin Bro Agus yang menjadi moderator dan juga para operator yang bekerja di belakang layar, sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik dan semua dapat berjalan dengan lancar sampai kelas ini selesai. Dan juga berkatilah internet kami ya Tuhan, sehingga juga tidak ada halangan dari internet kami yang akan menghalangi pembelajaran firman di kelas kami pada malam ini. Berkati juga Pastor Tio yang akan menyampaikan kebenaran firman ya Tuhan. Urapi setiap perkataannya. Biarlah Pastor Tio bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua sesuai dengan kehendak hati-Mu. Dan berikanlah kami semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam ini, baik yang di dalam ruangan ini maupun di live YouTube, dapat menerima setiap taburan firman di dalam hati kami dengan baik, dengan benar, dan juga menjadi rema di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami mampu juga melakukannya dalam kehidupan kami, bukan hanya dengan ucapan saja, tetapi dengan perbuatan sikap kami kepada sesama dalam nama Yesus. Dan kiranya kami serahkan waktu ini selanjutnya ya Bapa di dalam tangan-Mu, biar kiranya Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir pembelajaran kelas kami ini. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Sister Aling ya dengan doanya. Dan sebelum kita ke acara Zoom Learning kita bersama Pastor Setio, kita akan buka sebentar ya tayangan tentang profil singkat dari Plus. Silahkan. Salam, kembali lagi di Shema Adonai.
Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Lahir dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1966. Riwayat pendidikan: Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Strata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Character BBC. Pengalaman: Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis: buku Khotbah Transformatif, Peran Roh Kudus dalam Khotbah yang Mengubah Hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai 24 jam. Ya, demikianlah profil singkat dari beliau, dan Zoom kita juga selalu terbuka 24 jam. Dan buat teman-teman yang pengen punya acara ya di Zoom, bisa hubungi admin yang bersangkutan ya. Oke, kita kali ini akan membahas tentang masih di Book of Acts ya, Pastor ya, Kisah Para Rasul, dan kali ini temanya adalah visi dan visi gereja versus visi Tuhan. Wah, ini menarik juga ya, kira-kira yang mana visi gereja dan mana yang visi Tuhan ya, Pastor ya. Oke, kita langsung aja, Pastor, agar supaya tidak penasaran ya, apa itu visi gereja dan apa itu visi dari Tuhan, dan kenapa ada versusnya di situ. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Bro Agus untuk kesempatan yang diberikan ke saya terkait dengan pembelajaran kita pada saat ini. Saya colokkan dulu, ini ngedrop baterainya. Kita melanjutkan tema pembelajaran kita dari kitab Kisah Para Rasul. Ya, kita terus berurutan sampai nanti buku ini selesai untuk kita pelajari bersama-sama. Di dalamnya ada banyak sekali butir-butir indah dari pengajaran yang bisa kita petik. Nah, kita kali ini didasarkan kepada Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan pasal 11 ayat 18. Saya ulangi lagi, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat yang ke-18. Topik kita adalah visi gereja versus visi Tuhan. Nah, untuk mendasari topik kita ini, saya minta bantuan Mas Agus untuk membacakan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 17, ya, pasal 10 ayat 1 sampai 17. Nanti lompat ke pasal 11 ayat 1 sampai 3, terus ayat 18. Nanti saya pandu. Baik, silakan Mas Agus. Bro Agus. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 17. 1 sampai 17 ya. Oke. Petrus dan Cornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, tambah jelas kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut. Dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus.
Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya dua orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir." Kedengaran pula kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Sampai ayat 17 ya. Ya, sampai ayat 17. Lalu lompat ke pasal 11 ayat 1 sampai 3. Ya. Mempertanggungjawabkan baptisan Cornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke dalam rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Lompat ke ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kalau dibaca semua itu panjang sekali. Jadi maka saya minta Bro Agus untuk melompat-lompat. Nah, teman-teman sekalian, sesuai dengan topiknya visi gereja versus visi Tuhan, kita mengingat sejenak apa itu visi dan apa itu misi. Ya, karena ini bukan pelajaran tentang visi atau tentang misi, maka saya akan menyampaikan ringkasnya saja. Visi adalah gambaran besar tentang apa yang ingin dicapai di masa depan, yaitu visi. Sehingga visi di dalam pengkalimatannya itu biasanya bersifat umum. Sedangkan misi adalah penjabarannya, penjabaran untuk mencapai visi itu. Sehingga kalau kita melihat pengkalimatan dari misi itu biasanya dia lebih panjang atau kadang-kadang itu di breakdown menjadi kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, dan seterusnya. Jadi visi adalah gambaran besar tentang apa yang ingin dicapai di masa depan, sehingga pengkalimatannya pun bersifat umum, sedangkan misi adalah penjabaran untuk mencapai visi itu. Nah, dari sudut pandang ini, maka Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20 bisa disebut sebagai sebuah visi karena pernyataannya yang bersifat umum, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, karena pernyataannya yang bersifat umum itu atau global, jadikanlah semua bangsa muridku, maka kita bisa memahami ini sebagai sebuah visi dari Tuhan. Sedangkan kisah para rasul pasal 1 ayat 8 itu memuat
penjabarannya, walaupun tidak panjang lebar di situ. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Visi menjadikan semua bangsa murid Tuhan itu dijabarkan melalui langkah-langkah yang disampaikan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, yaitu menerima Roh Kudus agar kita memiliki kuasa Roh Kudus. Dan dengan kuasa Roh Kudus barulah kita bisa menjadi saksi Tuhan. Nah, kesaksian itu pertama-tama disampaikan di Yerusalem, di lingkungan terdekat kita. Setelah itu, Yudea seluruhnya, yaitu bangsa kita sendiri, lalu kemudian mulai menyeberang ke Samaria, yang setengah Yahudi, setengah asing. Baru setelah itu, mulailah melangkah ke bangsa-bangsa lain, sampai akhirnya ke seluruh dunia. Nah, itu misinya. Jadi, teman-teman sekalian, visi Tuhan sangat jelas. Begitu juga dengan misinya. Nah, untuk itulah Tuhan mendirikan gerejanya. Gereja dilahirkan dari rahim Roh Kudus untuk melaksanakan visi dan misi Tuhan Yesus Kristus, membawa jiwa-jiwa yang tersesat itu untuk diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itu tentang visi dan misi yang dari Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama beralih ke Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Kalau Kisah Para Rasul pasal 10 itu diringkas, Kisah Para Rasul pasal 10 bercerita tentang Tuhan yang bekerja membawa Injil keluar dari lingkungan Yahudi kepada bangsa Romawi. Pasal 10 itu terdiri dari dua cerita. Cerita tentang Cornelius dan kemudian cerita tentang Petrus. Cornelius, next ya, adalah seorang perwira Romawi. Karena itu dia pastilah bukan orang Yahudi. Dia adalah seorang perwira dari pasukan Italia. Sebagai prajurit, tugasnya adalah berperang. Nah, kita harus membayangkan Cornelius itu sebagai prajurit, sebagai tentara di zamannya, bukan seperti pada zaman kita sekarang ini. Nah, jika negara menugaskan dia untuk menaklukkan suatu wilayah, maka itu artinya tugas bagi dia untuk berperang bersama-sama dengan pasukan yang dipimpinnya. Nah, jika negara menugaskan dia untuk mengamankan suatu wilayah dari gangguan keamanan, maka itu bisa berarti perang, tapi juga bisa berarti tidak. Ya, itu tergantung dari stabilitas yang ada di wilayah itu. Nah, apapun yang ditugaskan kepadanya, Cornelius harus melaksanakannya. Nah, tentu kehidupan seorang prajurit sangatlah keras. Kalau tidak membunuh, ya dibunuh. Tentara seperti itu. Tentara, apalagi tentara zaman pada waktu itu, negara atau raja mudah sekali untuk memerintahkan peperangan. Ya. Tugasnya itu membuat Cornelius harus mempertaruhkan nyawanya. Itu adalah risiko yang harus dihadapi oleh semua prajurit. Tetapi yang luar biasa adalah di ayat yang kedua, dikatakan tentang Cornelius ini, dia saleh, dia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, ini adalah merupakan sebuah fakta yang penting. Seorang tentara yang dibenci oleh musuhnya, yang kalau terpaksa dia harus membunuh, ternyata bisa menjadi seorang yang takut akan Allah. Bisa menjadi seorang yang saleh, dermawan, suka memberi sedekah, dan dia tekun berdoa. Nah, berdasarkan fakta ini, teman-teman, karena itu kita jangan lihat orang dari casingnya. Itu sebabnya, next, ada pepatah yang berkata, don't judge a book by its cover. Jangan lihat orang dari luarnya saja. Ya. Sebab hati orang, siapa yang tahu? Nah, kalau di televisi kita, saya sudah bertahun-tahun tidak nonton televisi, jadi saya nggak terlalu tahu
perkembangannya. Tapi dulu mungkin masih ada sampai sekarang, atau saya nggak tahu masih ada nggak. Itu ada sitkom, situasi komedi preman pensiun, ya, serial preman pensiun. Ada preman yang berbadan kekar, kalau nggak salah namanya Komar. Dia bertato, dia galak, dia sangar, tapi takut dengan istrinya. Don't judge a book by its cover. Jangan menilai orang dari luarnya saja. Seorang tentara yang tugasnya keras, berperang, membunuh, bisa punya hati yang takut akan Allah, bisa punya hati yang saleh, yang dermawan, dan rajin berdoa. Itu sebabnya mengapa Alkitab menasehati kita supaya kita jangan mudah menghakimi orang lain. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Hati itu kombinasinya bisa banyak dan bisa sangat rumit. Hanya Tuhan yang bisa menilai seseorang dengan benar. Manusia tidak bisa. Kita tidak boleh sok tahu dengan berkata, saya mah tahu persis siapa dia. Ya, kita nggak bisa sok tahu berkata, atau teman-teman Cornelius berkata, Cornelius suka berdoa. Saya tahu siapa dia. Nah, teman-teman sekalian, hati orang nggak ada yang tahu. Orang yang kesehariannya ceria, penuh dengan canda tawa, bisa dia menyimpan hati yang sebenarnya tidak bahagia dan juga kesepian. Alkitab berkata bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Di balik baju perangnya, Cornelius memiliki hati dan perbuatan yang baik. Jika yang kita lihat hanya luarnya saja, kita akan salah menilai orang. Kebaikan yang ada di dalam diri ini tidak akan bisa kita lihat. Karena itu, teman-teman sekalian, belajar dari fakta tentang Cornelius ini, yuk mari kita belajar untuk melihat sesama kita, jangan hanya dari luarnya saja. Tetapi lihatlah juga sisi-sisi baiknya. Dan mengakui sisi-sisi baik itu tanpa kata-kata tetapi. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nggak ada kata tetapi kan? Cornelius orangnya saleh, tetapi Cornelius orang yang takut akan Allah, tetapi seperti yang sering kali kita lakukan atau kita dengar, Cornelius orangnya dermawan. Dia memang sih selalu berdoa kepada Allah, tetapi ya, yuk kita mulai belajar dari firman Tuhan. Kita mulai belajar dari Tuhan, belajar untuk mengakui sisi yang baik dari orang lain, dari teman kita, dari sesama kita, belajar ikhlas mengakuinya tanpa kata tetapi. Ya, kalau kita selama ini suka berkata begitu, si Polan itu memang sih dia rajin ke gereja, tetapi sekarang jangan lakukan itu. Ya, kita belajar yang baik. Belajar dari firman Tuhan, belajar dari Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Tidak hanya itu saja, teman-teman sekalian. Cornelius ini mengalami pengalaman yang istimewa dari Tuhan. Dia mengalami kunjungan malaikat Tuhan. Tentu, seperti yang dikatakan tadi, melalui sebuah penglihatan. Nah, jika kita percaya Tuhan, kita juga harus percaya hal-hal yang tidak kasat mata, seperti penglihatan, mimpi, atau apalah seperti itu. Dan menerima sebagai cara Tuhan untuk berbicara kepada kita atau kepada umatnya. Nah, kita bersyukur karena sekarang sudah ada Alkitab, firman Tuhan yang dibukukan. Maka Tuhan berbicara melalui firman Tuhan ini. Kalau kita membacanya tentu saja. Kalau kita membaca Alkitab firman Tuhan, dan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini kemudian berbicara kepada kita secara pribadi, itu artinya bahwa Tuhan berbicara kepada kita. Itu namanya sebuah rema.
Tuhan berbicara kepada kita melalui firman Tuhan ini, maka kita harus membaca Alkitab setiap hari. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, saya ulangi sekali lagi, nasihat yang bagus sekali dari pemazmur. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kalau kita bertanya mengapa merenungkan Taurat itu siang dan malam, kok pagi tidak? Karena pagi ibu-ibu harus ke pasar dan memasak, jadi cukup siang dan malam. Intinya adalah bahwa Tuhan berbicara melalui kita atau kepada umatnya melalui firman Tuhan, melalui kitab suci. Ya. Ada hamba Tuhan yang saklek sekali, sangat saklek. Dia berpendapat Tuhan sudah tidak berbicara secara langsung sekarang ini, karena sudah ada Alkitab. Alkitab sudah dituliskan, firman Tuhan sudah dibukukan, dan itu sudah cukup. Itu sudah sempurna, itu sudah selesai, itu sudah tuntas. Nah, itu memang betul. Ya, itu memang betul. Tetapi jika misalkan kita ada di sebuah gedung dan gedung itu mau roboh, lalu kemudian Tuhan ingin menyelamatkan kita, kan tidak mungkin Tuhan berkata, baca Alkitab anakku, baca Alkitab, dengan maksud supaya kita lari menyelamatkan diri, keluar dari gedung sebelum gedung itu roboh. Di situasi emergency, Tuhan bisa saja berbicara secara langsung kepada kita. Tetapi tentu itu tidak setiap waktu. Di situasi yang emergency, ya, Tuhan bisa saja berbicara langsung kepada kita. Ya, tetapi itu tidak menambah pengajaran. Itu tidak menambah pengajaran tentang doktrin. Itu sesuatu yang sifatnya tuntunan atau pimpinan Tuhan yang emergensi. Dan itu pun tidak setiap waktu, saya percaya. Kalau ada orang yang mengaku setiap waktu, setiap saat Tuhan berbicara kepada saya, itu namanya halu. Ya, itu namanya halu. Jadi melalui malaikat Tuhan ini, Tuhan berpesan kepada Cornelius supaya mengirim utusan ke Yope untuk menjemput Petrus, sebab pada waktu itu Petrus sedang ada di Yope. Nah, Cornelius ini adalah orang yang baik. Dia takut akan Allah, tetapi yang menjadi persoalan bagi dia adalah bahwa dia belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi, dia harus menjemput Petrus. Karena Tuhan ingin memakai Petrus untuk membawa Cornelius kepada keselamatan dengan percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptiskan. Jadi kalau kita menerima kebenaran ini, kita bisa menarik sebuah pelajaran bahwa baik saja tidak cukup. Saleh saja tidak cukup. Dermawan saja tidak cukup. Takut akan Allah saja tidak cukup. Jika berbicara tentang keselamatan, jika berbicara tentang masuk surga, perbuatan baik tidak akan pernah bisa membawa kita ke surga. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus saja. Seperti yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, teman-teman sekalian, yuk kita pertebal dan pertegas tentang konsep keselamatan ini. Perbuatan baik tidak akan dapat membawa kita ke surga. Jadi para penganut Armenian, yuk dengan ikhlas hati kita melepaskan pandangan bahwa perbuatan baik akan membawa kita kepada keselamatan. Keselamatan itu karena
anugerah Tuhan saja, hadiah iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri dengan terang benderang berkata, tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi teman-teman sekalian, Tuhan menyayangkan jiwa Kornelius. Kornelius orang yang baik, orang yang jahat saja Tuhan kasih. Apalagi orang yang sebaik Kornelius ini. Itu sebabnya maka Tuhan mengutus malaikatnya kepada Kornelius supaya Kornelius menjemput Petrus yang sedang berada di Yope. Nah, itu adalah sepotong kisah kecil tentang Kornelius. Dan sekarang cerita tentang Petrus di pasal yang ke-10 itu. Petrus ketika itu sedang berada di Yope. Nah, ketika utusan Kornelius ini sudah dekat dengan rumah Simon si penyamak kulit, tempat di mana Petrus menginap, Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus. Waktu itu, Rasul Petrus sedang berdoa siang hari, dan juga dia sedang lapar. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba Alkitab bercerita, rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Seperti yang diceritakan di dalam ayat 11 sampai dengan 13, tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Nah teman-teman, saat itu Petrus sedang lapar dan Tuhan memberikan kepadanya penglihatan tentang makanan. Nah, klop ya, keadaan dan apa yang Tuhan kerjakan. Maka milikilah kepekaan ya. Tuhan kadang berbicara kepada kita sesuai dengan situasi dan konteks kita. Mengapa? Supaya kita mudah untuk menangkap pesan Tuhan. Tapi jangan cerita ke orang lain yang tidak percaya. Ya, nanti kita dihakimi sedang berhalusinasi, apalagi situasinya mendukung. Ya, Petrus lapar, lalu kemudian dia mendapatkan penglihatan tentang makanan. Jadi Tuhan memberi penglihatan kepada Petrus tentang binatang yang diharamkan di dalam kepercayaan Yahudi. Nah, teman-teman sekalian, kita harus melihat kepada konteksnya. Petrus adalah orang Yahudi, dan bagi semua orang Yahudi, ada binatang-binatang tertentu yang ditetapkan sebagai binatang haram, dan oleh sebab itu tidak boleh dimakan. Dan semua binatang yang Tuhan suruh supaya Petrus ini menyembelih dalam penglihatannya itu, dan kemudian memakannya adalah binatang haram. Itu sebabnya mengapa Petrus menolak. Di dalam ayat yang ke-14, Petrus berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Nah, Petrus memegang prinsip dengan teguh, dia taat, dan itu bagus sekali. Dia pegang pengajaran firman Tuhan, dan dia tidak goyah. Tetapi Tuhan menjawab, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi, binatang haram yang Tuhan suruh makan itu, sekarang halal. Halal pada saat Tuhan menyuruhnya. Nah, pertanyaannya bagi kita semua adalah, apakah Tuhan berubah? Dulu dinyatakan itu haram, lalu kemudian di zaman Perjanjian Baru, pada saat Petrus berdoa di siang hari dalam keadaan lapar, lalu kemudian mendapatkan penglihatan itu, maka saat itu dinyatakan tidak lagi haram, tetapi halal. Nah, apakah Tuhan berubah? Tentu saja tidak. Dulu di zaman Musa, memang ada binatang-binatang yang Tuhan tetapkan sebagai binatang yang haram.
bangsa Israel tidak boleh memakannya, tetapi sekarang Tuhan katakan itu halal. Nah, apakah Tuhan pelin-pelan? Oh, sama sekali tidak. Ataukah hukumnya sekarang sudah diubah? Tentu tidak. Sekali lagi saya katakan itu sama sekali tidak. Nah, lalu apa kalau begitu? Nah, saya jelaskan dengan analogi. Seperti kalimat punya banyak gaya bahasa dan artinya bisa berbeda-beda sesuai dengan gaya bahasa yang dipakai, begitu juga dengan pengajaran. Halal, haram adalah sebuah pengajaran yang bergaya bahasa simbolik. Jadi halal haram itu sebenarnya bukan tentang binatang. Tetapi ini adalah sebuah metode pengajaran yang bersifat simbolik yang dipilih Allah pada waktu itu untuk mengajar tentang suatu kebenaran yang lain yang bukan tentang binatang. Supaya lebih jelas buat kita, saya berikan contoh terlebih dahulu. Nenek kita, orang-orang tua zaman dahulu, pernah mengajar, hai anak-anak gadis, kalian tidak boleh berdiri di pintu. Kalau kalian berdiri di pintu, nanti tidak laku kawin. Nah, itu bukan karena pintu itu membuat anak gadis tidak laku kawin. Ini bukan ajaran tentang pintu. Tetapi itu adalah sebuah metode pengajaran simbolik bahwa berdiri di pintu itu akan menghalangi lalu lintas orang yang sedang berjalan. Itu sesuatu yang nggak boleh dilakukan, nggak pantas. Jadi ini ajaran tentang jangan mengganggu lalu lintas orang yang sedang berjalan. Tapi disampaikan dalam bentuk larangan. Larangan untuk berdiri di pintu dengan penjelasan jika anak gadis melakukannya nanti dia tidak laku. Nah, teman-teman sekalian, jadi larangan anak gadis tidak boleh berdiri di pintu, nenek kita tidak sedang membahas pintu, tetapi tentang tidak baik menghalangi orang yang sedang berjalan. Cara mengajarkan seperti itu, ya, menggunakan pintu sebagai simbol. Nah, saya berikan lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saya masih ingat ketika masih kanak-kanak, orang tua, nenek, kakek itu mengajar seperti ini. Anak-anak, kalian nggak boleh duduk di atas bantal, nanti bisulan. Ya. Jangan duduk di atas bantal, nanti bisulan. Nah, ini juga pengajaran, ini juga bukan pengajaran tentang bantal. Bantal tidak akan bikin bisulan, tetapi bantal itu diperuntukkan bagi kepala, sehingga tidak sopan atau tidak pantas jika pantat kita ditaruh di atas bantal. Apalagi kalau orangnya suka kentutan. Oh, itu sangat tidak sopan, sangat tidak pantas untuk dilakukan. Nah, saya harap kita bisa menangkap dari kedua contoh yang saya berikan ini. Jadi, baik pintu maupun bantal hanyalah simbol yang dipakai untuk mengajarkan kebenaran yang lain. Ya, bukan mengajar tentang ilmu bantal. Bukan mengajar bahwa bantal menjadi penyebab bisulan, tetapi itu mengajar sebuah kebenaran yang lain. Nah, dengan analogi itu sekarang kita kembali ke hukum halal haram ini. Hukum halal haram itu bukan ajaran tentang binatang, tetapi ini adalah sebuah ajaran simbolik tentang hubungan antara umat Tuhan dengan Tuhannya. Seperti binatang ada yang halal dan ada yang haram, maka begitu juga hubungan umatnya dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan yang halal dan ada hubungan dengan Tuhan yang haram. Nah, apakah hubungan yang haram itu dengan Tuhan? Menyembah berhala itu
haram. Membuat bukit-bukit pengorbanan untuk Baal dan memberi sesajen di atas bukit pengorbanan itu haram. Bersekutu dengan jin, dengan setan, atau roh-roh jahat itu haram. Percaya kepada arwah, percaya kepada ramalan-ramalan, sementara umat Israel adalah umat Tuhan, milik Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi sekaligus juga lalu kemudian percaya kepada roh tenung, itu dan lain sebagainya, itu haram. Yang halal itu adalah, jika kita umat Tuhan, maka sembahlah Tuhan saja. Percayalah hanya kepada Tuhan saja. Jadi itu sebenarnya yang dimaksud dengan hukum halal haram ini. Itu adalah merupakan sebuah pengajaran yang simbolik. Dan sekaligus juga hukum halal haram ini menjadi ciri umat Tuhan yang membedakan mereka dengan bangsa lain yang menyembah berhala. Jadi, jika umat Tuhan pada waktu zaman Perjanjian Lama tidak boleh berhubungan dengan bangsa lain, bukan karena tidak boleh ansih berhubungan dengan bangsa lain, sebab bangsa itu adalah bangsa lain. Tetapi oleh karena kepercayaan mereka terhadap penyembahan berhala itulah yang nantinya akan mempengaruhi iman atau membelokkan hati umat Tuhan dari Tuhan. Jadi maksud Tuhan dengan pengajaran tentang hukum halal haram itu tidak berubah. Ya, jadi Tuhan tidak berubah. Tetapi kita melihat bahwa Petrus masih bingung pada saat itu. Dia tidak mengerti, tapi itu cuma sebentar saja. Akhirnya, utusan dari Cornelius itu bertemu dengan Petrus, dan mereka kemudian pergi ke Kaisarea untuk pergi ke rumah Cornelius. Nah, bagian itu adalah bagian ayat-ayat yang dilompati, yang saya minta untuk dilompati, yang tidak sempat dibaca oleh Bro Agus, karena nanti akan panjang sekali. Tapi kita semua familiar dengan cerita itu. Nah, ternyata teman-teman sekalian, Tuhan membawa mereka ke rumah Cornelius, yang bagi orang Yahudi itu orang kafir yang tidak bersunat, sesuatu yang diharamkan oleh orang Yahudi. Dan Petrus tambah heran, sebab ternyata Tuhan menyuruh dia untuk memberitakan Injil kepada Cornelius, yang haramnya 2 kali lipat. Ya, bagi orang Yahudi, Cornelius itu haramnya 2 kali lipat. Yang pertama, dia kafir. Yang kedua, sudah kafir tentara Romawi pula. Nah, ingatlah bahwa Israel pada waktu itu berada di bawah kekuasaan militer dari Romawi. Dan keheranan Petrus semakin menjadi-jadi ketika Cornelius dan semua orang yang berkumpul di rumahnya itu percaya Tuhan Yesus. Bahkan mereka menerima Roh Kudus. Saat didoakan Roh Kudus turun, lalu kemudian mereka mengalami manifestasi. Kalau kita baca terus itu, kemudian mereka berbahasa roh. Tidak terpikirkan oleh dia bahwa orang kafir pun bisa percaya Tuhan Yesus dan menerima karunia Roh Kudus. Itu sesuatu yang nggak ada di dalam file orang-orang Yahudi. Mereka mengertinya bahwa Tuhan hanya berkenan kepada bangsa Yahudi saja. Sementara orang lain enggak, bangsa lain enggak. Jika Tuhan menciptakan bangsa lain, itu hanya karena Tuhan tidak ingin nerakanya sepi. Nah, sesuatu yang di luar apa yang Petrus mengerti ini, ternyata bangsa lain itu tidak haram bagi Tuhan. Tuhan mengasihi Cornelius seperti Tuhan mengasihi Petrus. Di ayat 44 sampai dengan 48 dikatakan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang.
karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus, sama seperti kita. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan, haleluya. Teman-teman sekalian, hari itu Tuhan membuka mata Petrus dan juga semua orang Yahudi Kristen yang bersama-sama dengan dia, bahwa bangsa lain itu tidak haram bagi Tuhan. Bahwa Tuhan mengasihi bangsa-bangsa yang lain juga. Bahwa Tuhan ingin mereka juga diselamatkan. Bahwa Tuhan juga mati di atas kayu salib untuk menebus dosa bangsa-bangsa lain juga. Bahwa Tuhan juga ingin menjadikan mereka muridnya. Jadi kalau begitu masalahnya apa selama ini? Masalahnya adalah stigma. Masalahnya adalah labeling yang selama ini dilakukan oleh orang Yahudi. Bahwa orang bukan Yahudi itu tidak mungkin baik. Bahwa orang Yahudi itu pastilah jahat. Bahwa orang Yahudi bukan Yahudi itu Tuhan tidak akan berkenan kepada mereka. Bahwa Tuhan tidak mengasihi bangsa lain. Ya, kalaupun mereka diciptakan oleh Tuhan karena Tuhan tidak ingin nerakanya sepi. Nah, itu namanya labeling. Melabeli bangsa lain, orang lain di luar kelompok mereka atau di luar bangsa mereka. Label yang salah dari orang Yahudi tentang bangsa lain. Jadi binatang haram itu bukan bangsa lain, tetapi penyembahan berhala itu sebenarnya yang diharamkan oleh Tuhan. Nah, karena label yang salah itulah Petrus kemudian menghadapi masalah. Saya ulangi sekali lagi. Karena label yang salah itulah maka Petrus menghadapi masalah. Di pasal 11 ayat 2 dan 3 dikatakan, ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Maksudnya apa? Sepulang Rasul Petrus dari pelayanan kepada Cornelius dan keluarganya dan juga teman-temannya, sesampai Petrus di Yerusalem bertemu dengan jemaat Yerusalem, Petrus dianggap telah melakukan kesalahan oleh sebagian jemaat Yerusalem. Petrus dianggap telah melakukan sebuah pelanggaran, sebuah dosa. Jadi, kita bisa membuat kesimpulan sekarang. Visi dan misi gereja Yerusalem itu adalah dari kita untuk kita. Tidak untuk bangsa lain yang adalah kafir. Nah, teman-teman sekalian, sikap seperti ini juga terjadi di gereja-gereja Tuhan hampir di sepanjang zaman. Gereja-gereja membatasi visinya. Gereja-gereja membatasi misinya tanpa menyadari bahwa itu sebenarnya bertentangan dengan visi dan misi dari Tuhan. Ya, saya ingat dulu pernah saya naik bis, lalu nggak sengaja ya penumpang di sebelahnya itu adalah orang Kristen dan rupanya dia majelis dari gereja lain, ya dari gereja lain. Saat itu memang situasinya menjelang tahun 98, ya. Kalau ada takbik akbar di sebuah kota, maka itu berakhir dengan
pembakaran gereja. Ya, itu seringkali terjadi. Ya, itu seringkali terjadi. Dan itu di mana-mana terjadi. Ya, di mana-mana terjadi. Entah kenapa saya nggak paham. Ya. Kalau ada taklik akbar, ya silakan membuka file di sekitar tahun 98 itu. Pulang dari acara itu ada pergerakan massal lalu berakhir dengan gereja dibakar atau dirusak gitu. Nah, lalu kemudian Bogor juga kota di mana saya berada berpotensi menghadapi keadaan yang sama. Oleh sebab itu, saya dan ada seorang hamba Tuhan berinisiatif untuk menjalin koordinasi dengan tokoh agama yang lain, ya, dengan maksud supaya beliau sebagai pemimpin agama bisa mengendalikan umatnya agar gereja tidak menjadi sasaran dari amuk massa. Ya. Nah, karena masalah ini, jadi saya membangun silaturahmi, ya datang ke rumahnya, bicara, makan bersama, lalu kemudian kadang-kadang harus pergi ke lapangan, ya untuk diperkenalkan kepada kelompok atau umatnya. Ya, saya mengakui bahwa beliau orang yang sangat baik. Ya. Sehingga kemudian ketika sempat terjadi pergerakan massa mulai berjalan dan yang disasar adalah sebuah gereja yang sangat besar di Bogor, beliau turun, ya, memberi mencegah, ya, memberi pengertian kepada umat yang sedang bergerak itu, sehingga tidak terjadi kerusuhan di Bogor, ya, tidak terjadi pembakaran gereja di Bogor. Nah, ketika penumpang di sebelah saya yang adalah seorang majelis dari sebuah gereja mengetahui bahwa saya bersilaturahmi dengan tokoh agama lain, marahnya dia luar biasa, seakan-akan saya melakukan sebuah dosa yang sangat besar. Ya, itu kan sesuatu yang haram menurut dia. Ya. Sayang. Apa visi gerejamu? Visi gerejamu saya percaya bukan visi yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk pergi, jadikan sekalian bangsa muridku. Tuhan memberikan amanat kepada kita, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan mengasihi semua bangsa, Tuhan mengasihi semua manusia. Teman-teman sekalian, kalau kita membaca seterusnya, Petrus yang disalahkan karena masuk ke rumah orang kafir dan makan di sana, akhirnya menjelaskan bagaimana Tuhan bekerja menyelamatkan Cornelius dan teman-temannya dan keluarganya, dan bahkan mereka juga menerima Roh Kudus. Nah, puji Tuhan, penjelasan dari Rasul Petrus itu diterima. Di ayat yang ke-18 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain, Allah mengaruniakan juga pertobatan yang memimpin kepada hidup. Gereja Yerusalem berubah
Mereka menerima bahwa visi Tuhan adalah keselamatan bagi segala bangsa. Injil harus dikabarkan untuk semua orang. Dimulai dari Yerusalem, lalu seluruh Yudea, kemudian Samaria, sampai ke ujung bumi. Gereja tidak boleh menutup diri. Visi Allah harus menjadi visi gereja. Dan misi Tuhan harus juga menjadi misi gereja. Kalau begitu, teman-teman sekalian, yuk kita janganlah membatasi diri. Jangan membatasi visi Tuhan. Jangan membatasi visi gereja. Jangan membatasi misi gereja. Misi gereja haruslah berasal dari Tuhan. Dan visi gereja haruslah berasal dari visi Tuhan. Kiranya sharing pada malam hari ini dapat menolong kita semua untuk memiliki semangat untuk keluar dari lingkaran tembok gereja kita dan membawa Injil itu kepada orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada moderator, Bro Agus, silahkan. Ya, terima kasih Pastor tadi penjelasannya ya, tentang visi Tuhan versus visi gereja. Jadi di situ memang gereja-gereja sekarang ini memang membatasi ya gitu ya Pastor ya, dan membatasi visi Tuhannya itu ya, kalau untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia, ke seluruh bumi ya. Oke, sebelum kita ke Q&A, Sister Aling bisa promosinya, silakan Sister Aling. Ya, baik. Terima kasih, Bro Agus. Baik, kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, saya akan membacakan acara-acara channel Sema Adonai seminggu ke depan. Baik, dimulai dari besok hari Selasa 19 September 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Di kelas Sema Adonai akan ada pembelajaran firman dengan judul temanya adalah Yesus Bait Allah yang sejati. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Erben, moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, di hari Rabu 20 September 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada kelas pembelajaran firman kembali dengan tema otoritas kerajaan. Yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Dr. Suryani Watimena dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya, dan di hari Kamis 21 September 2023 di jam 18.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada ibadah Pondok Daud. Dan di hari yang sama, di hari Kamis 21 September 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman terakhir dengan tema Kasih Karunia Perjanjian dengan Abraham adalah perjanjian untuk kita. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Harnot Siregar dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian di hari Jumat 22 September 2023 jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai juga kembali ada kelas pembelajaran firman dengan tema 4 tipe manusia. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Dr. Jos Sudarman dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya, dan di hari Jumat juga di hari yang sama, di tanggal 22 September 2023 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman terakhir di Sema Adonai dengan seri 7 pelajaran dengan seri pelajaran sejarah penebusan yang ke-7 dengan temanya Berkat dan Iman Yusuf. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Yudi Lengkong dan moderatornya adalah Ibu Heni.
Kemudian di hari Sabtu 23 September 2023 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, kembali di Sema Adonai ada kelas pembelajaran firman dengan tema Memahami Allah yang menyatakan diri. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pendeta Dr. Edwin Sihaloho dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya, dan ini adalah channel-channel yang relay ke YouTube. Di antaranya, channel Sema Adonai, channel Omihen, channel Nebu Ali, channel KH Liraya TV, channel Pendalaman Alkitab, channel Gereja YouTube, channel Antara, dan channel Garnet Sidan. Baik kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, bagi yang belum mensubscribe channel kami, harap tolong mensubscribe dan men-share-nya kepada yang lain, sehingga bisa mengikuti seluruh acara yang diadakan di Sema Adonai, dan juga bisa membantu channel kami untuk lebih berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Ya, terima kasih Sister Aling. Oke, buat Bapak Ibu yang ada di room ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung lesen ya. Oke, dengan temanya tadi ya, visi gereja versus visi Tuhan ya. Ya, Pastor, tadi kan bicara tentang halal dan haram ya, Pastor ya. Halal dan haram itu bukan tentang makanan ya, tapi bagaimana ya bangsa-bangsa yang di luar Goyim ya, bangsa-bangsa di luar Yudim itu, di luar Yahudi itu juga berhak untuk menerima keselamatan ya, seperti itu ya, Pastor ya. Kira-kira yang aku mau tanyakan gini, Pastor, ketika kita di era sekarang ya, di dunia internet sekarang kan juga ya mungkin entah karena tadi Pastor juga pernah bilang tentang peristiwa 98 dan lain sebagainya. Ya memang ada apa ya? Ya itu memang yang ditanamkan ya gitu kan, peristiwa tadi ya di tahun 98. Yang saya mau tanyakan adalah bagaimana kita menyikapinya gitu, Pastor, menyikapi peristiwa seperti itu, karena setahu saya gini, Pastor, yang terjadi di kita ya, mungkin di YouTube atau mungkin di media-media sosial itu adalah orang-orang kita gitu, karena orang-orang Kristen itu malah justru memberikan apa ya, mereka menghina yang menindasnya gitulah di tahun-tahun lalu gitu kan, atau mungkin dendam itu sekarang lah saatnya media sosial ini dijadikan sebagai ajang untuk balas dendam gitu kan, dengan menjelek-jelekan agama yang mayoritas lah gitu kan, Pastor. Seperti halnya kemarin juga seperti kasus ya, ada orang yang memang sengaja memosting tentang makanan halal dan haram gitu kan, yang bagi mereka adalah halal, haram ya bagi mereka adalah haram, bagi kita ya juga bukan, karena itu kan dasar iman kita kan bukan karena halal dan haram makanan tersebut, kemudian memamerkan makan di situ, kemudian memakai ayat-ayat mereka atau lafal-lafal mereka gitu kan untuk menghina, itu tujuannya, Pastor. Bagaimana kita menyikapi hal seperti itu gitu, Pastor, sebagai anak-anak Tuhan gitu, Pastor? Ya, baik. Kelihatan sekali motifnya ya. Jadi siapapun yang melakukan penghinaan kepada kelompok itu yang memang mereka menyakiti hati orang-orang Kristen, mereka berbuat yang sama ya. Mereka berbuat yang sama dengan difasilitasi oleh kebebasan berekspresi di media sosial, apalagi bila orang tersebut tidak ada di jangkauan hukum Indonesia, mereka jauh lebih bebas untuk mengekspresikan tindakan mereka, menghina atau mempermalukan atau sengaja untuk memanas-manasi. Oleh sebab itu, mengapa dulu kan saya pernah bahwa bidang yang sangat kita perhitungkan itu adalah
psikologi agama, ya. Itu bukan tentang teologi atau tentang doktrin, ya. Ketika seseorang Kristen melakukan tindakan menyakiti hati orang lain yang telah membuat sikap-sikap yang negatif yang menyakiti orang-orang Kristen, itu sama dengan balas dendam. Balas dendam itu didasarkan kepada rasa sakit hati, ya, rasa sakit hati yang tidak bisa dikelola dengan baik, maka sakit hati itu menjadi pendorongan bagi dia untuk membalas, ya, membalas melecehkan, membalas menghina, membalas mempermalukan. Saya juga kaget ketika sempat menonton secara singkat ada seseorang yang ya dia menggunakan atribut agama lain, lalu kemudian memakan makanan yang diharamkan oleh agama itu, lalu kemudian dengan mengucapkan doa-doa dari agama lain itu, ya, itu sebenarnya bentuk lain dari ketidaksediaan untuk melihat bangsa lain itu sebagai bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Ingat bahwa Tuhan itu mengasihi orang yang berdosa. Semua orang berdosa, dan Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Karena kasih Tuhan itulah, maka Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, ya, menebus dosa seluruh umat manusia. Dan Tuhan ingin supaya semua orang yang berada di jalan yang salah itu, yang berdosa itu, bertobat, ya, mereka kembali kepada Tuhan. Dan bukankah ada juga contoh-contoh di mana orang-orang yang berkeyakinan atau beragama lain dan ada di garis yang keras, di kelompok yang keras, itu kemudian suatu hari percaya kepada Tuhan Yesus, diubahkan oleh Tuhan, bertobat. Nah, tapi tindakan yang disampaikan oleh Bro Agus itu adalah tindakan yang didasarkan kepada rasa dendam, rasa sakit hati, yang tidak mampu untuk dikelola sebegitu rupa, sehingga akhirnya dendam dan sakit hati itu bisa dikalahkan. Ya, tentu itu sebuah sikap yang sama saja. Ya, sama saja. Kalau orang lain kita anggap berbuat salah, maka kita jelas tidak boleh meniru perbuatan dari orang lain itu. Sebab kita akan menjadi sama dengan dia dalam perbuatan, ya, dalam sikap, juga dalam pemikiran. Nah, melalui apa yang terjadi dengan Petrus, ya, ada sebuah halangan, barrier yang menjadi penyebab mereka tidak ingin membawa Injil itu keluar dari lingkungan Yahudi. Ya, kalau nggak dipaksa sama Tuhan, maka Injil itu nggak keluar dari lingkungan Yahudi. Barriernya itu adalah konsep halal haram itu, ya, konsep halal haram itu. Ya, kita singkirkanlah tentang binatang, tentang makanan lah. Ya, orang Yahudi menghalalkan untuk berhubungan dengan bangsa lain, makanya bangsa lain itu dilabeli sebagai orang kafir. Ya, kata-kata kasar, kata-kata yang memang diciptakan untuk membuat kamu dan saya nggak sama, kita nggak mungkin berhubungan. Ya, kamu kafir, saya orang yang percaya Tuhan, gitu. Saya milik Tuhan, kamu miliknya setan, gitu. Nah, barrier itu diangkat oleh Tuhan, ditunjukkan oleh Tuhan kepada Petrus. Petrus, bukankah aku sudah memberikan kepadamu amanat, jadikanlah sekalian bangsa muridku? Bukankah aku sudah mengatakan kepada kamu
bahwa kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, itu nggak akan terjadi kalau selama kamu masih punya keyakinan yang keliru ya tentang halal haram itu, yang disimbolkan halal dan haram itu. Nah, kita kalau sampai detik ini, hari ini berkeyakinan bahwa orang lain yang tidak percaya Tuhan Yesus, Tuhan tidak kasih mereka, Tuhan tidak sayang mereka, kita akan merasa bebas untuk menghina mereka. Dan kita nggak merasa apa-apa. Ya. Nah, jadi mental block, ya ada mental block di dalam diri orang-orang Kristen tertentu yang akhirnya terekspresi melalui tindakan-tindakan yang membenci itu, itulah yang harus dibongkar, ya, itulah yang harus diubah, ya, itulah yang harus ditobati, gitu. Mana yang lebih elegan? Orang lain mencaci maki kita dan kita membalas mencaci maki, atau orang lain mencaci maki kita, kita memaafkan, kita mengerti, dan kita tetap bersikap baik kepada mereka. Ya, kita perlu belajar sebuah doa singkat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Juga diucapkan oleh Stefanus. Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Itu. Demikian Bro Agus. Jadi ada mental block, ada halangan, ada barrier, yaitu sebuah konsep atau persepsi yang salah. Ya, ini juga kalau bilang mental block kan beberapa ini kan gini, Pastor, tentang pengumuman itu ya, Isa jadi Yesus itu kan. Tapi kalau kita merujuk lagi ke masa lalu, memang ada masanya di mana memang pemerintahan itu memang pemerintahan kita ya melarang kata Yesus Kristus itu gitu, Pastor. Dan mental block yang saya maksud adalah bagaimana orang-orang Kristen sendiri gitu loh, Pastor, yang justru menafikan kata-kata itu pernah karena memang nggak tahu sejarah atau gimana ya, Pastor ya. Merasa ya yang benar adalah itu, padahal kalau kita rinci kembali ya memang ketersediaan bahasa pada waktu itu, pada waktu zaman 1960-an lah kita sebut seperti itu, kata seperti itu juga biasa aja gitu. Tapi sekarang ini kan itu menjadi semacam mental block, kalau nggak ngucap itu seakan-akan tidak sah gitu atau pastor, atau mungkin ada orang yang sebenarnya dia kenal Tuhan Yesus tapi dengan nama yang lain, itu kan sulit untuk menerima hal seperti itu gitu, Pastor. Itu bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen gitu, Pastor? Ya, kita kalau tentang nama itu ya, sebutan itu, kita bisa mendekati masalah itu atau mempertimbangkan nggak dari satu sudut saja ya. Kalau nggak salah sih, saya pernah mendengar penjelasan dari bekas Perdana Menteri Malaysia itu, Mahathir Mohamad. Bagus sekali dia tentang penggunaan nama Allah oleh orang Kristen. Dan dia mendukung, maksudnya jangan memasalahkan itulah gitu. Karena itu adalah sudut pertimbangan yang sifatnya ya tadi itu keterbatasan kosakata, budaya, linguistik dan lain sebagainya. Itu dari sudut pendekatan seperti itu kita nggak masalah, ya nggak masalah. Nah kalau hanya itu penyebutan yang berbeda itu kita harus maklum ya, ya. Tetapi kita juga harus melihat kemungkinan yang lain dalam konteks politik di Indonesia, ya. Ketidaksediaan pemerintah untuk menggunakan nama Yesus dalam penetapan kalender kenaikan Yesus Kristus, nggak mau dia kenaikan Isa Al-Masih begitu. Nah, dari sudut politik, maka itu sebenarnya ketidaksediaan
pejabat pemerintah tertentu atau tokoh tertentu untuk mengakui keyakinan Kristen, ya, mengakui keyakinan Kristen. Nah, itu kita perlu pertimbangkan juga. Kalau memang dasarnya adalah kultur, perkembangan budaya, keilmuan, keterbatasan kosakata pada waktu itu seperti itu, it's okay, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi dengan demikian perkembangan yang semakin sekarang, pengusulan penggantian Isa Al-Masih pada kalender resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus dan bukan Isa Al-Masih, maka itu adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara menjamin hak setiap penduduknya untuk menganut agama yang diyakininya, ya. Dan Kristen adalah salah satu agama yang diakui oleh negara. Maka dalam perkembangan yang sekarang saya anggap wajar adanya sebuah pengusulan perubahan nomenklatur dari yang tadinya kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus. Itu. Tindakan itu adalah tindakan simbolik yang menyatakan pemerintah lebih terbuka mengakui dan menyetarakan agama Kristen seperti agama yang lain. Itu. Dalam kajian politik itu sesuatu yang harus dilakukan, ya, supaya masyarakat teredukasi, masyarakat terbuka wawasannya, masyarakat diubahkan pola pikirnya, sehingga lambat laun keberadaan gereja akan diterima, nggak akan ada seperti sekarang di demo, dan aparat tidak bertindak dengan tegas, dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam kajian seperti itu, Bro Agus, saya percaya perubahan nama itu adalah sebuah perubahan yang sifatnya tidak doktriner, tetapi itu bukan akidah, tetapi itu kajian yang bersifat politik, ya, bersifat politik. Bila negara ini dalam amanat Undang-Undang Dasar 45 mengakui hak orang Kristen beragama di negeri ini, maka akui jugalah termasuk penyebutan-penyebutan dengan istilah yang juga dipakai oleh orang Kristen. Tapi kalau dari sudut kultur, budaya, perkembangan merunut kepada kronologi sejarah pada waktu itu, keterbatasan kosakata dan lain sebagainya, maka kita nggak perlu terlalu mempertentangkan penyebutan Yesus Kristus dengan penyebutan Isa Al-Masih, begitu. Tapi bila di kemudian hari perkembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan mudahnya sebuah sumber itu bisa diakses dan edukasi jauh lebih baik, maka kita perlu mempertimbangkanlah sesuatu itu dengan ungkapan yang lebih tepat. Itu namanya perkembangan bahasa. Mudah-mudahan Bro Agus tidak semakin bingung. Maksud saya ada dua pertimbangan yang bisa kita lakukan. Dari sudut mana kita melihatnya? Ya, tergantung. Ya kita pun juga harus fleksibel ya gitu ya, Pastor ya, bukan harus anti gitu ya terhadap nama Isa atau apa gitu ya, Pastor ya. Karena kebetulan juga maksudnya dalam arti ketika kita ketemu misalkan kepada orang Padang ya gitu, orang-orang Minang ya, mereka pun juga punya gereja suku pun juga baru-baru ini kan ngertinya
ya karena memang budayanya lebih dekat ke situ, karena mereka juga Alkitabnya pakai itu gitu kan. Kita juga nggak bisa salahin karena memang konteks budaya dan historisnya memang lebih dekat ke situ. Beda halnya dengan suku-suku lain misalkan gitu ya Pastor ya. Seperti kalau di Jawa kan ya memang Yesus Kristus sudah biasa dipakai ya, karena memang eh, itu misionaris kan udah ada sebelum zaman pra kemerdekaan. Maksud saya itu nama itu udah familiar kan, tapi untuk orang Minang itu bukan nama yang familiar gitu loh Pastor, maksud saya. Jadi kita harus fleksibel gitu loh, kalau yang aku tangkap gitu Pastor. Ya, itu berarti kan tentang kontekstualisasi agama ya, kontekstualisasi teologi ya itu. Jadi itu memang pertimbangannya lain. Saya kan pernah mendapat penjelasan bahwa oke, di Alkitab itu domba digambarkan sebagai binatang yang berharga. Maka penyebutan anak domba Allah dan lain sebagainya itu di kultur kita Barat ya itu Timur Tengah itu sesuatu yang apa mudah untuk ditangkap maksudnya ya. Tapi ketika Injil diterjemahkan ke bahasa suku di Papua, kalau dibilang bahwa Yesus anak domba Allah kan mereka nggak paham bahwa itu berharga gitu. Karena yang berharga di sana bukan domba, tapi babi. Maka ada bagian di mana itu akhirnya disesuaikan, ya disesuaikan. Kalau mereka bilang Yesus adalah babi Allah, anak babi Allah, mereka akan mengerti betapa berharganya Yesus itu. Nah, ini membutuhkan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang nggak hanya teologis, tapi juga pertimbangan budaya, sosiologis, antropologis, begitu. Karena ya pesan itu bisa ditangkap dan diterima dengan baik. Nah, itu bukan tugas yang mudah, Bro Agus. Apalagi kita manusia yang memiliki ketidakfleksibilitas kita terhadap sesuatu ya. Kita ini manusia kebiasaan. Kalau udah biasa begitu terus sesuatu itu diganti dengan yang lain itu maka menjadi gangguan di perasaan kita atau di hati kita. Ya, Pastor. Oke, ini mungkin pertanyaan. Oh, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan resen ya, teman-teman ya. Kalau nggak ada, mungkin aku mau kasih pertanyaan lagi nih, Pastor. Tentang visi dan misi Tuhan ya. Kalau menurut aku, yang aku pernah alamin ya, Pastor ya, gereja-gereja itu sebenarnya udah cukup welcome gitu kan dengan semua orang ya, maksudnya siapapun masuk gereja is okay lah, yang penting berpakaian pantas ya, setahuku seperti itu. Tapi gini Pastor, untuk hal yang bersikapnya seperti sakramen, apakah itu masih harus terbuka atau bagaimana Pastor? Karena setahu aku ya, seperti halnya untuk mendapatkan tubuh dan darah Kristus di perjamuan kudus itu, yang aku tangkap adalah orang-orang yang harus udah baptis duluan gitu loh, Pastor. Itu bagaimana, Pastor? Karena aku pernah punya cerita ya, itu pernah waktu suatu ketika, itu satu gerombolan, di situ ada juga orang yang belum Kristen, tetapi ya ketika ada perjamuan kudus, ya aku bilang, ya jangan dulu gitu, karena kamu belum baptis gitu, Pastor. Itu bagaimana, Pastor, menyikapinya? Ya, perjamuan kudus itu adalah sebuah pengakuan iman bahwa saya percaya Yesus telah menanggung dosa saya, Yesus telah mati untuk menebus dosa saya, Yesus disalibkan untuk membayar hukuman dosa saya, Yesus darahnya tercurah di atas kayu salib untuk menyucikan, menguduskan saya. Nah, tentu dalam
dalam pemahaman yang seperti itu, siapapun yang akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan itu haruslah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kepercayaannya itu diteguhkan melalui baptisan. Bila terjadi sebuah tindakan di mana orang belum percaya Tuhan Yesus atau belum dibaptiskan, lalu kemudian dia mengambil bagian di dalam perjamuan suci, kemungkinannya mungkin ada dua, ya. Pertama adalah ketidaktahuan. Ya, pertama adalah ketidaktahuan sehingga dia melakukan itu. Kemungkinan yang kedua adalah pembelokan dari sakramen itu, ya, pembelokan dari perjamuan suci itu, yaitu bahwa anggur yang melambangkan darah Yesus itu dianggap memiliki kuasa, bisa menyembuhkan sakit. Kalau pusing minum itu jadi pusingnya hilang, kalau badan pegel-pegel minum itu jadi dia dianggap berkhasiat. Nah, di dalam pembelokan makna seperti itu, maka orang kemudian membabi buta karena dianggap itu berkhasiat, lalu dia minum, nggak peduli dia belum percaya atau ya dia belum percaya. Bahkan orang Kristen sendiri menawar-nawarkan itu sebagai sesuatu yang bisa menyembuhkan orang dari sakit, gitu, punya khasiat yang ajaib kayak begitu. Makanya praktek itu terjadi. Maksudnya adalah orang yang belum percaya, belum dibaptiskan, mengambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Nah, itu sesuatu yang disayangkan. Aslinya di dalam Alkitab, perjamuan Tuhan itu adalah sebuah pengakuan iman bahwa seseorang itu telah percaya. Nah, percayanya itu tidak diucapkan lewat mulut, tapi percayanya itu diungkapkan melalui perjamuan Tuhan itu. Ya, melalui perjamuan Tuhan itu. Nah, kalau sesuatu itu bertentangan, tentu patut dipertanyakan. Masalahnya apa? Masalahnya tidak tahu, oke, nggak tahu. Ya, perlu diberi penjelasan. Tapi kalau masalahnya adalah pembelokan dari makna perjamuan Tuhan itu, nah itu yang sebenarnya jangan begitu, gitu. Itu ada yang resen, Bro Agus? Ya, silakan, Sister. Iya, terima kasih, bagus. Shalom, selamat malam, Pastor Tio. Shalom, Ya, Bu Pak. Ini saya masih mau nanya tentang makna visi dan misi, Pak. Masih belum paham. Bisa tolong dijelaskan sekali lagi, Pastor. Terima kasih. Oke. Visi Tuhan adalah semua bangsa dijadikan murid, diberi kabar keselamatan, diinjili, percaya Tuhan Yesus, diselamatkan. Itu. Ya. Kalau merujuk kepada Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka ada breakdown di situ, ada penjabarannya. Saya merasa itu cocok kalau itu dibilang misi, ya. Yaitu pertama-tama kamu harus menerima Roh Kudus supaya kamu memiliki kuasa, dan dengan kuasa itu kamu menjadi saksi. Nah, bagaimana cara kamu bersaksi? Untuk melaksanakan itu mulai dari Yerusalem dulu, kemudian di seluruh Yudea, terus melangkah keluar ke Samaria, terus sampai ke ujung bumi, gitu. Jadi itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi ketika Rasul Petrus dibawa oleh Tuhan untuk keluar dari lingkungan Yahudi, maksudnya Injil keluar dari lingkungan Yahudi dengan
memberitakan Injil kepada Cornelius yang adalah bukan orang Yahudi, itu timbul masalah. Dia ditentang oleh sekelompok orang Kristen Yahudi dari golongan yang bersunat. Dia bilang, kamu melanggar, kamu salah, kamu masuk ke rumah orang kafir, dan kamu makan bersama dengan mereka. Nah, dari data itu, kita bisa mengerti mengapa Tuhan memberikan penglihatan tentang binatang haram itu, dan Tuhan katakan kamu harus memakannya. Jadi, mereka itu membatasi visi gereja Yerusalem itu. Mereka nggak ada pikiran, nggak ada kehendak, nggak ada dorongan, nggak ada ide, nggak ada keterpanggilan untuk membawa Injil itu keluar dari lingkungan Yahudi. Itu. Nah, dalam hal itu, maka visi gereja Yerusalem itu nggak sama dengan visi Tuhan. Nah, dan Tuhan mau itu dibetulkan, ya itu. Kalau yang dimaksud dengan hubungan antara visi gereja Yerusalem dan visi Tuhan itu, ya seperti itu. Visi gereja Yerusalem seperti yang terungkap dalam kalimat pasal 11 ayat yang ketiga, bahwa mereka memarahi Petrus sebab Petrus memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi. Itu artinya gereja Yerusalem visinya hanya untuk lingkungan Yahudi saja. Dan itu tidak sesuai dengan visi Tuhan yang berkata, jadikan sekalian bangsa muridku. Pergi ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Demikian. Apakah kira-kira itu yang dimaksud dari pertanyaannya Bu Aling? Iya, betul Pak. Dan kalau misinya ini, ininya ya Pak, apa pelaksanaannya seperti itu ya Pak ya? Maka dari misinya itu ya Pak? Ya, jadi kalau dari pemahaman visi dan misi itu sendiri, visi itu adalah gambaran besar tentang apa yang ingin dicapai di masa depan. Kalimatnya umum. Saya contohkan, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Itu kan umum, sekalian bangsa. Nah, kalau di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, visi itu dipecah-pecah, di breakdown, dijabarkan. Yerusalem dulu, Samaria, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, sangat disayangkan ternyata gereja Yerusalem nggak mau pergi ke luar lingkungan Yahudi. Visi mereka adalah visi yang sempit. Dan itu tidak sesuai dengan visi Tuhan. Tuhan mendirikan gereja dengan tujuan supaya gereja itu melaksanakan visi Tuhan. Maka Tuhan mengadakan perbaikan atas kesalahan visi yang dimiliki oleh gereja Yerusalem itu. Ya baik, terima kasih Pastor untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Tapi Bu Aling nggak harus pergi ke Malaysia, ke Hong Kong, atau kemana. Iya Pak. Terima kasih. Tengok kanan kiri, kok masih ada orang asing yang belum percaya Tuhan Yesus. Ya, jadi harus menginjil dong ya Pak, begitu ya Pak. Iya. Ya, terima kasih Pastor. Ya, sama-sama. Tuhan berkati. Iya, Pastor, tidak ada lagi ya, teman-teman. Aku beri kasih waktu 1 menit lagi ya. Kalau nggak ada, kita akan tutup ya. Ya, jadi demikian ya, Pastor ya, visi dan misi. Kalau dibilang misi itu sebenarnya, karena aku juga pernah dengar gini, Pastor, misi itu nggak perlu kita nggak perlu kita ngerti ayat Alkitab atau nyuruh orang, yang penting perbuatan kita itu udah mencerminkan Kristus, itu yang sulit ya Pastor ya. Bagaimana ya kita menjadi terang dan garam bagi dunia, itu orang juga pasti akan, wah ini orang Kristen kok seperti ini gitu kan. Itu sudah bisa menjadi misi lah kalau menurut aku ya Pastor. Tapi itu pekerjaan kita yang kita lakukan di dunia ini ya sebenarnya, tanpa kita perlu sesumbar kita Kristen, atau kalau orang tahu
kamu berbuat baik, ya itu sudah mencerminkan, kalau menurut aku sih seperti itu, Pastor. Ya, Dengan perbuatan baik kita gitu, Pastor. iya. Memang ada orang yang bilang begini, kalau terutama kesaksian yang gue omongin kan, bersaksi itu kan Pak nggak harus pakai kata-kata, kan bisa lewat perbuatan gitu. Iya, memang betul. Tapi perbuatan apa yang itu bisa menjadi pengganti dari kesaksian lewat verbal atau lisan? Nah, kisah para rasul itu sudah memberikan contoh, ya jemaat mula-mula itu yang yang digambarkan dengan kalimat segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya. Dan selalu ada di antara mereka yang membagikan miliknya kepada orang lain sesuai dengan keperluannya. Selalu ada orang yang menjual miliknya dan membagikan kepada orang lain sesuai dengan keperluannya. Sehingga dengan cara berbuat seperti itu, maka jemaat mula-mula itu ditambahkan bilangannya oleh Tuhan tiap-tiap hari. Karena mereka melihat betapa baiknya cara hidup orang Kristen pada waktu itu, ya jemaat mula-mula itu. Nah, pertanyaannya adalah, bagi siapapun yang mengatakan bahwa bersaksi itu kan bisa lewat perbuatan kan? Bisa, sangat bisa. Tapi sebaik apa perbuatanmu itu sehingga itu bisa menggantikan kesaksian yang bersifat verbal. Kalau itu merujuk kepada jemaat mula-mula, mereka itu baik banget. Ya, mereka itu baik banget. Mereka itu selalu berbagi. Mereka itu enggak pelit. Mereka itu apa ya namanya? Senangmu senangku, susahmu susahku. Kita tanggung bersama-sama. Nah, jadi saya suka kalau orang-orang Kristen berprinsip kesaksian itu melalui perbuatan. Good, ya. Kalau semua orang Kristen seperti itu, maka orang Kristen itu dikenal sangat baik dan itu akan membuat orang mau ikut Tuhan Yesus. Tetapi kalau cuma buat ngeles dari kewajiban untuk bersaksi secara verbal, karena juga saya kadang-kadang ketemu orang Kristen yang pelitnya luar biasa, tapi selalu berpendapat kan bisa lewat perbuatan. Baca kisah para rasul, baca jemaat mula-mula, bagaimana cara mereka hidup, baru kemudian mengukur diri. Ya, mengukur diri. Oh, jadi perbuatan seperti inilah yang membuat orang itu kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian Bro Agus. Ya, Saya membenarkan apa yang disampaikan Bro Agus. Ya, tapi kan tadi ada tapi-tapinya. Cornelius baik, tapi gitu kan, Pastor. Jadi ada rangkaian yang harus disempurnakan gitu ya, Pastor ya. Nggak bisa ngambil, ya apa ya, cherry pick yang bagus aja, cherry-nya diambil gitu kan. Yang busuk dibuang, nggak bisa seperti itu juga ya, Pastor ya. Harus dilakukan semuanya ya, Pastor, intinya gitu. Ya. Ya, dan sekarang kan kita ada di dunia media sosial ya, di mana di situ ya kita bisa berekspresi juga. Di situ juga bagaimana pesan tentang Kristus itu bisa kita sampaikan juga kepada teman-teman kita gitu ya, Pastor. Betul. Ya. Media sosial menolong banyak untuk kita bisa bersaksi, ya. Ya, oke Pastor, karena sudah hampir jamnya mungkin bisa dikasih konklusi dan doa berkat. Silakan Pastor. Baik, teman-teman sekalian, jadi Tuhan mendirikan gereja, melahirkannya dari rahim Roh Kudus untuk sebuah visi Tuhan, yaitu menjadikan sekalian bangsa muridnya.
Oleh sebab itu, gereja tidak boleh membatasi visinya. Ya, gereja harus mengadopsi visi Tuhan sebagai visinya. Lalu dengan itu kita melayani Tuhan, kita memberitakan Injil, kita membawa kabar baik ini bagi siapapun juga. Demikian sharing pada malam hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih bila ada halangan di dalam diri kami, konsep yang salah, persepsi yang salah, perasaan-perasaan yang salah, ada semacam mental block, keyakinan-keyakinan yang salah, yang menghalangi kami untuk dapat membawa Injil kepada siapa saja. Tuhan, bantu kami, supaya kami ditolong untuk dilepaskan dari mental block itu, dilepaskan dari konsep yang salah, keyakinan yang salah, persepsi yang salah, doktrin yang salah. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami semua diberikan sebuah semangat dan juga kesadaran bahwa kami ada untuk melaksanakan visi Tuhan. Gerejamu ada untuk melaksanakan visi Tuhan. Jemaatmu ada untuk melaksanakan visi Tuhan. Biarlah dengan demikian, kami akan menjadi jauh lebih optimal sebagai saksi Tuhan. Menjangkau beragam orang, terbuka terhadap segala bentuk pelayanan Injil Tuhan di zaman yang semakin modern ini, di mana ada banyak kesempatan yang diciptakan oleh teknologi. Biarlah kami memanfaatkan semua teknologi yang ada untuk bersaksi, dan biarlah setiap kesaksian kami, pengajaran kami melalui media sosial dapat ditangkap oleh orang-orang yang membutuhkan Injil, sehingga mereka boleh dituntun menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mendoakan Sema Adonai berkati sebagai sebuah pelayanan digital, agar Sema Adonai menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap tayangannya, setiap videonya akan ditonton juga oleh mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga mereka akhirnya menjadi mengenal Tuhan Yesus. Berkati Ibu Heni, berkati semua operator yang telah melayani dengan luar biasa, yang berjerih lelah dan berkorban, supaya firman Tuhan diberitakan. Berkati para kontributor Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pastor. Oke, terima kasih atas pelayanannya tadi, Sister Ana. Sister Aling ya. Mudah-mudahan juga dapat dengan jawabannya. Dan teman-teman jangan lupa ya, kita setiap hari Senin sampai Sabtu ada acara renungan pagi di Sema Adonai mulai jam 5.30 ya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita agar dapat notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan operator. Shalom, selamat datang di Zoom Sema Adonai. Kami memperkenalkan acara Zoom kami, di mana banyak pengajar-pengajar yang kompeten serta profesional yang akan memberikan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Pengajar-pengajar kami terdiri dari para pendeta dan dosen dari sekolah teologi. Acara Zoom Sema Adonai ini setiap hari diisi pengajar dari hari Senin sampai hari Minggu. Zoom kami terbuka 24 jam dan menyediakan pelayanan konseling gratis. Zoom kami selalu terbuka dengan diskusi rohani. Silakan bergabung